Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriwani, NIM 2003015000066, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat perkembangan. Ada beberapa pembahasan dalam materi kali ini, yaitu konsep psikologi perkembangan, hakikat perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan prinsip perkembangan. Konsep psikologi perkembangan. Secara etimologi, psikologi berasal dari kata psyche dan logos, bahasa Yunani. Psyche berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Jadi, secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau ruh. Hakikat perkembangan. Perkembangan menurut Yusuf 2009 adalah proses terjadinya beberapa perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling terkait pengertiannya, yaitu yang pertama pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan perubahan. Pertumbuhan adalah istilah pertumbuhan atau growth. Ini merupakan sebuah kata yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu biologi. Oleh sebab itu, dalam memahami akan lebih bersifat biologis. Pertumbuhan dapat dijelaskan sebagai sebuah proses kenaikan massa atau massa dan volume yang dikarenakan adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses pertumbuhan. Dan yang kedua adalah perkembangan. Perkembangan ialah perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Dan yang ketiga adalah kematangan. Perkembangan ya perubahan yang terjadi selama proses pertumbuhan menuju keadaan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya, sehingga terbentuk organ-organ atau sel-sel yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Yang keempat, perubahan. Konsep perubahan dalam perkembangan di sini menjelaskan bahwa setiap perubahan yang ada dalam diri individu, baik dalam hal bentuk fisik, pola pikir, maupun kedewasaan itu sendiri, adalah bagian penting yang mau tidak mau akan dilakukan oleh setiap manusia sebagai bentuk yang berkesinambungan. Yang perlu digarisbawahi adalah proses perkembangan berkesinambungan tidak berarti tak terelakkan. Adapun manfaat di dalamnya diantaranya yaitu untuk mengetahui tingkah laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia perkembangan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulus pada tingkat perkembangan tertentu. Bagian C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yaitu 1. Aliran nativisme, 2. Aliran empirisme, dan yang ketiga aliran konvergensi. Aliran nativisme. Menurut aliran ini, perkembangan organisme ditentukan oleh faktor pembawaan atau nativius. Dan yang kedua, aliran empirisme, Johann Locke yang mengemukakan teori tabula rasa. Menurut manusia bagaikan tabula rasa,
yakni meja lilin yang putih, bersih, belum tergores apapun. Dan yang ketiga, aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stein. Aliran ini meyakini bahwa baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama penting bagi perkembangan organisme. Dengan prinsip-prinsip perkembangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan tidak terbatas pada pertumbuhan secara fisik. Dan yang kedua, dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju khusus. Dan yang ketiga, setiap orang akan mengalami tahap perkembangan berlangsung secara berantai. Dan yang kelima, setiap individu mempunyai tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri. Selain apa yang dijelaskan di atas, terdapat pula beberapa konsep lain tentang prinsip-prinsip yang menyertai di dalam pertumbuhan dan perkembangan yang ada sebagaimana berikut, yaitu 1. Perkembangan melibatkan perubahan, dan yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya, dan yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Itulah tadi presentasi materi tentang hakikat perkembangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.